Shalom, apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Imago Christi. Ini adalah seri sejarah penebusan part yang pertama. Bagaimana kita ditebus dari manusia jasmani yang kanak-kanak sama seperti Adam, kemudian menjadi manusia ilahi yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi Imago Christi, maka kita harus sepenuhnya dewasa secara rohani sebagai mempelai Kristus. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 mengatakan bahwa manusia yang rohani adalah manusia yang dewasa dalam kepenuhan Kristus. Tetapi manusia yang duniawi adalah manusia yang jasmani yang kanak-kanak seperti Adam. Mereka hanya minum susu, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati mereka, dan bukanlah makanan keras, sebab mereka masih kanak-kanak secara rohani. Dalam video sebelumnya kita telah belajar bahwa setelah semua pekerjaan penciptaan Allah selesai di hari yang ke-6, dia memasukkan selnya, yaitu patung hidup gambar dirinya ke dalam bait suci dunianya atau cosmic temple. Dan ini menjadikan Adam sebagai Tuhan, Raja dan Imam atas seluruh bumi, dan menjadikan kerajaan bumi sebagai daerah koloni dari kerajaan sorga, dengan Adam sebagai perpanjangan tangan dan wakil serta gambar Allah di bumi. Taman di Eden adalah bait suci Allah yang ada di bumi. Taman di Eden merupakan portal dimensi kita dengan dimensi roh dan merupakan bait suci dunia atau tempat yang kudus, sacred place, tempat di mana Tuhan bertemu muka dengan Adam. Kisah Alkitab dimulai di sebuah taman, di mana Allah dan manusia tinggal bersama. Dan para penulis Alkitab ingin kita melihat taman ini sebagai bait suci, yang puncaknya menjadi tempat yang paling suci, tempat maha kudus yang paling dipenuhi oleh hadirat Allah. Dan di sanalah kita akan menemukan pohon kehidupan. Jadi, pohon apa ini sebenarnya? Pohon ini melambangkan kehidupan Allah dan kuasa penciptaannya yang tersedia bagi semua orang. Bahkan perintah Allah yang pertama berkata, agar manusia makan dari semua pohon, termasuk pohon ini. Jadi kita dapat mencerna dari kehidupan Allah sendiri. Hebat sekali kedengarannya. Ya, pohon ini dapat mengubah hidup orang-orang yang memakannya, atau sesuai kisah ini, dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Oke, tetapi untuk menuju ke pohon kehidupan, manusia harus melewati pohon lain yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Allah berkata, jika kita makan dari pohon ini, kita akan mati. Bagaimana bisa begitu? Dengan makan dari pohon ini, berarti kita memutuskan untuk melakukan apa yang baik di mata kita sendiri. Dan ketika manusia melakukannya, itu akan merusak hubungan, mendatangkan kekerasan dan kematian. Jadi ini masalahnya. Kedua pohon ini terlihat indah, tetapi satu di antaranya adalah pohon kehidupan yang palsu. Dan manusia makan dari pohon kehidupan yang palsu ini. Dan mereka dibuang dari taman ini untuk selamanya. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ada yang bisa kembali ke pohon kehidupan? Nah, selanjutnya dalam kisah ini, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Musa, yang bertemu dengan Allah di semak-semak duri di puncak gunung. Oh, maksudmu semak duri yang menyala-nyala. Tempat di mana Musa diberitahu bahwa ia sedang berdiri di tanah yang kudus. Ya, semak duri di puncak gunung itu memancarkan kehidupan dan kuasa Allah, persis seperti pohon kehidupan. Dan Allah berfirman kepada Musa, bawalah orang-orangmu ke gunung ini agar kita dapat mengadakan persekutuan. Dan persekutuan ini akan memaksa mereka untuk membuat pilihan. Apakah mereka akan menuruti dewa-dewa yang mereka buat sendiri, atau menerima hidup dari Allah yang benar? Dalam kisah ini, mereka menyembah kepada satu berhala. Dan ini baru yang pertama dari banyak berhala lainnya. Kisah ini berlanjut dengan menampilkan generasi demi generasi yang menyembah dewa-dewa buatan mereka sendiri. Dan berhala-berhala ini biasanya ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi seperti pohon-pohon yang indah. Tetapi mereka adalah pohon kehidupan yang palsu yang membawa orang-orang kepada kehancuran, pembuangan, dan kematian. Yang cengkeraman mautnya terlalu kuat untuk kita lawan. Masihkah ada harapan? Nah, sekarang mari kita beralih ke kisah Yesus. Ia datang untuk memberitakan bahwa hidup yang kekal dari Allah kembali tersedia melalui Dia. Jadi Yesus melihat dirinya sebagai pohon kehidupan. Ya, inilah yang ia maksud ketika ia menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang membawa kehidupan dari Allah ke dalam dunia. Dan Yesus mengundang orang-orang untuk makan darinya. Ya, ia mengundang orang-orang untuk percaya kepadanya dan diubahkan oleh hidupnya. Tetapi Yesus juga memperlihatkan betapa bobroknya manusia, betapa mereka sangat mencintai pohon kehidupan yang palsu itu. Jadi Yesus memberi mereka pilihan yang baru, yaitu kehidupan atau kematian. Namun kali ini, mereka bukan saja memilih kematian, mereka juga menyerang Dia yang memelihara kehidupan. Ya, Yesus diarak ke puncak bukit
Di sana ia mati di atas sebuah pohon. Salib yang kejam dan menyedihkan merupakan akibat dari keinginan manusia untuk melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri. Pohon kehidupan telah dikalahkan oleh kuasa maut. Ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi Yesus berkata bahwa ia adalah benih kehidupan dari Allah yang mati di dalam tanah, tetapi kemudian tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus mengalahkan kematian dengan menjalaninya. Dan sekarang pohon kehidupan yang baru ini berdiri di hadapan kita semua. Kita bisa makan dari pohon ini, tetapi itu berarti kita akan menjalani kematian seperti Yesus, membiarkan cara hidup kita yang lama sebagai manusia mati, Agar manusia baru dapat tumbuh sebagai gantinya. Ya, Yesus berkata bahwa ialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Jadi kita tidak hanya makan dari pohon ini, kita juga diundang untuk menjadi bagian darinya, turut menghasilkan buah, agar hidup dan kasih-Nya dapat tersebar melalui kita kepada orang lain. Jadi kisah Alkitab berakhir di taman yang baru. Yang juga merupakan bait suci dengan pohon kehidupan di tengah-tengahnya, membawa pemulihan dan hidup yang kekal bagi semua orang yang makan darinya. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 11 sampai dengan 14, bahwa taman di Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata. Ini menggambarkan taman di Eden yang ditempati oleh Adam dan Hawa. Tetapi dikatakan juga bahwa taman di Eden ini merupakan gunung kudus Allah dan ada kerub penjaga yang diurapi di situ. Di dalam pemikiran timur dekat purba, para Allah Elohim atau para dewa tinggal di sebuah taman di mana segala hal terpenuhi dan gunung bicara suatu tempat yang terpisah, yang tinggi, yang berbeda dan suatu tempat yang kudus. Jadi taman di Eden bicara mengenai tempat yang kudus, yaitu tempat bertemu muka dengan Tuhan. Eden adalah tempat di mana sidang ilahi berlangsung. Kata Allah atau Elohim di dalam Alkitab kita merupakan gambaran untuk suatu makhluk ilahi, yaitu makhluk roh yang kuat yang kita sebut dengan El. Yahweh merupakan Elohim yang unik yang tidak ada satupun yang seperti dia, yaitu satu Elohim yang mempunyai 3 entitas atau karakter nature being, Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menciptakan Elohim lainnya, dan semua makhluk roh diciptakan oleh Yahweh. Yahweh ini kita sebut dengan the Godhead atau Allahnya para Allah. Yahweh sajalah Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Dialah pencipta segala makhluk roh dan makhluk jasmani. Yahweh ini disebut Allah atau Elohim yang maha tinggi atau El Elyon. Di dalam Alkitab kita ada banyak ayat yang menggambarkan bahwa Yahweh Tuhan kita adalah Allah segala Allah atau Elohe ha-Elohim dan Tuhan segala Tuhan atau Adonai ha-Adonim. Contohnya di Ulangan 10 ayat 17 dan Mazmur 136 ayat 2 dan 3. So our God is a unique God. Elohim kita adalah Elohim yang unik, tidak ada satupun yang seperti Yahweh. One being and 3 entities. Satu Elohim dengan 3 entitas. Kita belum akan bicara mengenai sidang ilahi atau Sot Adonai pada video kali ini. Saya memberikan Anda dasar contoh ayatnya. Ini adalah Mazmur 82 ayat 1 dan 6. Mazmur Bani Asaf. Allah kita, Elohim, berdiri di dalam sidang ilahi. Di antara para Elohim atau di antara para Allah dia menghakimi. Dan inilah kata-kata yang dikutip oleh Yesus. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Elohim yang tertinggi Yahweh itu mempunyai keluarga ilahi yang disebut anak-anak Allah atau Bene ha-Elohim. Bahasa anak Allah ini dikenal di timur dekat purba sebagai bahasa kerajaan. Jadi Tuhan mempunyai keluarga di dalam dimensi roh yang disebut dengan Bene ha-Elohim atau anak-anak Allah. Mereka bagian dari kerajaan sorga dan memerintah di dalam dimensi roh. Dan Tuhan membuat keluarga di dalam dimensi semesta kita yang disebut dengan anak-anak Adam. Keduanya ini ada di dalam taman di Eden. Jadi ada banyak orang yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini Allah berbicara kepada Trinitas atau bagian dari dirinya. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah berbicara di dalam sidang ilahi. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia Adam menurut selem, gambar, dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut selemnya, menurut selem Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata selem atau gambar Allah membantu kita untuk memahami kehendak Allah, bahwa anak-anak Allah menjadi gambaran dia di dalam dimensi roh, dan kita anak-anak Adam menjadi gambaran dia di bumi. Tuhan mau agar dua dimensi ini selaras dan harmonis, dan dapat bekerja bersama dalam menjadikan dunia ini lebih baik seperti yang dia inginkan. Tuhan ingin agar seluruh bumi seperti Eden. Ini adalah tugas bagi Adam.
Lalu siapakah ular yang mencobai Adam dan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa? Di dalam inskripsi purba Mesopotamia, kerubim digambarkan sebagai penjaga tahta Allah berbentuk ular atau naga. Di Kejadian 3 di mana ular itu memujuk Adam untuk memberontak melawan otoritas kerajaan sorga, mereka paham bahwa ini adalah pemberontakan supranatural makhluk ilahi yaitu kerub. Kisah Kejadian 3 adalah kejatuhan antara anak Allah dengan anak manusia yang pertama kali. 2 kali kejatuhan lainnya adalah di Kejadian 6 dan Kejadian 11. Ini adalah pemberontakan yang pertama melawan otoritas kerajaan sorga. Di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, malaikat Allah atau Beneha Elohim itu digambarkan sebagai bintang-bintang, sama seperti dalam kitab Ayub. Dan bahwa pemberontakan supranatural ini dilakukan di dalam dimensi roh dan di dalam dimensi fisik. Sama seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Helel dan Sakar, bintang timur putra Fajar, sebab engkau hendak mendirikan tahtamu mengatasi bintang-bintang Allah dan engkau hendak duduk di dalam sidang ilahi atau di dalam bukit pertemuan. Dan dia hendak menyamai yang maha tinggi." Ini adalah pemberontakan di dalam dimensi roh. Kemudian di Yeskiel 28 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah kerub penjaga yang diurapi, dan kuberikan tempatmu di gunung kudus Allah, yaitu di taman di Eden." Oke, sampai jumpa pada video seri sejarah penebusan yang kedua, dan kita akan belajar lebih banyak lagi. Shalom.